Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Agung Prakoso, mahasiswa pertanian jurusan agroteknologi Universitas Nasional Jakarta. Di sini saya melaksanakan tugas dari ekonomi pertanian yang didosenkan oleh Bu Asma. Kebetulan saya berlangsung berada di Boyolali yang dimana semua warga di sini bekerja sebagai petani atau pekebun. Dan saya di sini bersama Mas Aji, salah satu anggota dari Tani Makmur. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Saputro, salah satu anggota dari Tani Makmur 2. Bisa dijelaskan Tani Makmur itu apa? Tani Makmur adalah sebuah organisasi program dari Kabupaten Boyolali, di mana organisasi ini tersebar luas di daerah desa-desa di seluruh Boyolali. Dari yang pertama Tani Makmur 1 sampai Tani Makmur 4. Tujuan dari membuat organisasi ini itu apa, Mas? Tujuannya yang paling utama itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ya, seperti yang khususnya untuk petani, dan itu sih Mas, kayak pengembangan teknologi itu sih. Contohnya apa pengembangan teknologinya itu? Contohnya kayak ini pupuk, terus obat itu buat hama, dan lain-lain lah. Itu menggunakan tangan atau mesin? Masih tangan sih Mas. Masih tangan. Masih tangan. Oh. Terus bagian-bagian pekerjaan dalam organisasi Tani Makmur ini itu apa? Bagian-bagiannya seperti ini, mengurus, kan kita punya nih kas sapi. Itu ada yang ngurusin sapi. Kalau nggak salah udah ada 3 sapi yang di kas itu. Khasnya itu apa itu, Mas? Kasnya itu sapi ya, sapi untuk nih, sapi nih kayak investasi tuh loh Mas. Jadi sapi dibeli, semuanya dibeli kecil, terus diurusin Tani Makmur, diurusinnya orang, terus dijual lagi, terus uangnya itu buat kegiatan. Itu jenis sapinya? Sapi biasa sih Mas. Sapi biasa. Oh. Sapi perah. Terus bagian-bagiannya itu tadi baru yang buat sapi itu. Terus ada lagi nggak? Kurang lebih itu sih Mas. Cuma itu. Yang buat benih. Yang buat pupuk, benih ada. Yang buat benih sama pupuk. Pupuk itu cuma yang nyampurin aja sih Mas. Kayak tai sapi sama contohnya kayak apa ya? Kayak abu itu loh. Abu kayu. Iya, dicampurin ntar jadi pupuk gitu. Iya, yang seperti lihat yang di sini itu kan lagi panennya tembakau, tapi ini belum panen. Iya. Masih dalam tahap itu. Untuk Mas sendiri di lahannya itu menggunakan pupuk dari Tani Makmur tersebut? Iya, dari Tani Makmur. Yang kompos itu yang bahan bakunya dari tai sapi. Oh, tai sapi. Terus untuk benihnya sendiri apakah dari Tani Makmur juga atau dari luar, beli dari luar? Oh, kalau benih itu harus yang terbaik ya Mas. Kalau yang tembakau. Jadi kami masih beli. Masalahnya di sini belum ada yang sekualitas yang lain yang di luar-luar. Oh, jadi di Tani Makmur itu belum ada, bagus. Tapi belum bagus. Iya, belum bagus. Terus dampak petani di sini terhadap COVID-19 itu apa sih? Oh, kalau COVID tuh ya itu sih Mas. Dampaknya dulu dah negatif. Yang negatif tuh menurunnya harga penjualan. Kayak seperti cabai yang biasanya harusnya 15.000 jadi cuma 2.000. 2.000? Iya, 2.000. Serius itu 2.000? Iya, 2.000. Di pasar? Di pasar. Kan musiman nih. Semuanya kan habis hujan panas nih. Harusnya kan udah ada apa ya namanya ya? Biasanya pada nanam cabai. Tapi kan gara-gara corona ini langsung ambles harganya. Untuk cabai doang atau semua? Semua. Ya nggak semua sih, tapi ya
sebagian besar. Untuk ayam di pasar Ayam enggak. Normal stabil. stabil. Untuk dampak positif dari COVID-19 itu apa sih? Kan biasanya kalau setiap bencana itu pasti ada dampak positif atau negatif. Misalnya kayak gunung meletus kan. Iya. Kalau di sini dampak positifnya tanah menjadi subur. Dampak negatifnya itu rumah-rumah hancur. Iya. Untuk dampak positifnya itu apa sih, Mas? Oh, seperti ini sih, kayak pupuknya itu kayak pupuk yang nggak bisa dibuat sendiri ya. Pupuknya itu semakin murah, terus kayak obat-obat buat itu yang nggak bisa diproduksi jadi semakin murah sih, Mas. Oh, jadi seimbang lah ya, Ya, seimbang. ruginya nggak terlalu banyak. Iya. Terus solusi dari dampak negatifnya itu ada nggak, Mas? Solusinya apa ya, Mas? Kayak misalnya kan Mas di pasar kan harganya turun. Iya. Solusinya itu ada nggak untuk petani di sini? Oh, solusinya itu kayak nih, kalau cabai kan bisa diolah lagi tuh. Kayak seperti jadi cabai keripik cabai, terus jadi rujak cabai, manisan cabai kan bisa. Kayak seperti kalau bawang merah nih. Kalau dijual langsung pasar kan ludes, harganya turun tuh. Kita bisa digoreng lagi. Oh, diolah lagi. Buat ya, jadi jadi produk nilai lagi harganya tinggi. Iya, nilai harganya tinggi. Oh, untuk tembakau sendiri ini penjualannya gimana, Mas? Apa sama seperti yang lain di pasar gitu apa gimana? Kalau penjualan tembakau masih stabil sih, Mas, nggak menurun banget. Kalau untuk akibat COVID-nya ini nggak terlalu ngaruh sih. Nah, ini tembakau ini jualnya juga di pasar atau gimana? Kalau tembakau ada ini sih, kayak gudang sendiri gitu. Gudang sendiri. Itu Jadi, satu gudang. Iya, satu gudang. Kayak ini gudangnya Jarum Super. Itu ada sendiri. Jadi langsung di storing, kalau boleh masuk ya kejual, kalau nggak boleh ya dijual yang lain, yang kayak ntar jadinya kayak rokok-rokok yang itu loh, nggak ada cukainya itu loh. Oh, yang nggak ada, yang murah itu ya? Iya, yang kalau nggak masuk gudang itu loh, gudang kayak gudangnya Jarum Super, terus Sampurna gitu. Berarti, tapi ada nggak yang misalnya nih kan tembakau nih, kalau tembakau yang nggak laku itu diapain, Mas, sama petani di sini? Ya itu, Mas, kadang di storing yang ke itu gudang-gudang yang rokok-rokok yang kecil tuh. Yang kecil. Yang nggak ada cukainya, yang kayak Viper. Bukan nih, yang bawahnya lagi. Enggak, kalau misalnya petani di tembakau di sini, misalnya Mas nih, Mas kan nanam tembakau. Ya. Nah, itu nggak kejual sama sekali. Itu diapain, Udah Mas? jadi nih, udah siap itu. Udah siap itu. Oh, kalau nggak itu kan, Kalau nggak kejual. Kalau nggak kejual itu kan ada tuh kayak disurvei dulu, dibuka itunya, bungkusnya. Ntar kalau nggak ke itu dibawa pulang lagi, terus dirombak lagi. Jadi kayak dicampurin dulu, dioplos. Oh, dioplos. Iya, dioplos, dibenahin lagi, ntar dimasukin lagi gitu. Biasanya langsung masuk sih kalau udah dibenahin Gitu. Jadi ini ya teman-teman, saya sudah mewawancari Mas Aji, yang dimana Mas Aji sendiri ini adalah petani di sini. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari wawancara oleh Mas Aji selaku anggota dari Tani Makmur yang berada di sini adalah: satu, Tani Makmur adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Boyolali yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian khususnya bagi para petani yang berada di Boyolali. Bagian-bagiannya ada ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, humas. Humas itu terdiri dari pembuatan benih, pembuatan kompos, terus bertani, sama investasi sapi. Dampak dari COVID-19 bagi petani di sini adalah dampak negatifnya: satu,
menurunnya perekonomian bagi para petani. 2. Menurunnya harga pasaran seperti cabai yang tadinya 15.000 per kilogram di sini menjadi 2.500 per kilogram. Tapi ada juga dampak positif. Yang pertama itu harga pupuk atau kompos juga turun dan harga benih juga jadi turun. Jadi untuk kerugian yang ada di petani ini nggak terlalu besar karena pengeluaran dan pendapatnya itu rada seimbang. Terus solusinya bagi para petani di sini adalah mengolah ulang bahan-bahan seperti sayuran dan buah. Seperti kalau cabai menjadi asinan, kalau bawang merah menjadi bawang goreng, kalau sayuran itu menjadi ada yang menjadi keripik bayam. Terus kalau buah-buahan diolah lagi menjadi manisan. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.